kalau di ini ya, di buku rujukan kita, bahwa aktivitas diagram itu adalah bagian apa, diagram yang menggambarkan workflow sebenarnya. Workflow-nya itu apa? Workflow sendiri itu apa? Workflow itu adalah sequence dari step by step suatu proses bisnis transaksi. Sedangkan activity diagram itu apa? Jenis dari workflow diagram yang menggambarkan aktivitas user dan alur sekuensialnya. Jadi activity diagram itu adalah workflow dari aktivitas user ya. Ya. Kalau kita lihat dari buku rujukannya. Maksudnya apa? Sebenarnya sederhana saja. Workflow sendiri kan menggambarkan step by step dari proses bisnis transaksi. Tadi sebagai contoh Bu Gemma sudah coba kasih contoh apa tuh tadi itu? Activity diagramnya apa? Perpustakaan, peminjaman buku. Jalan nggak? Dua-duanya jalan. Lah aktivitas apa ini? Nambah, ini hapus. Ya enggak? Ini rada kurang tepat nih menurut saya. Habis menampilkan hasil pilih pustaka, secara bersamaan ada aktivitas menambah pustaka dan menghapus pustaka gitu. Lah ini apa nih? Ini apa? Join atau merge. Apa tujuannya? Menggabungkan lagi. Maknanya gimana? Menampilkan hasil kelola ini tidak akan berjalan kalau dua-dua ini tidak beres, tidak selesai. Aktivitas dua-duanya ini nggak selesai. Ini kan bukan maknanya menampilkan hasil pilih pustaka bisa tambah atau bisa hapus, nggak gitu kan maknanya. Yang tadi dimaknai bisnis prosesnya gitu atau gimana? Maksudnya habis menampilkan hasil pilih pustaka bisa ditambah, bisa dihapus gitu. Kalau dari use case-nya mah begitu maknanya ya. Tetapi ininya mah nggak begitu nih. Ini kan maknanya ini dan ini dijalankan, ditungguin sampai selesai baru menjalani ini. Ya. Nah, berarti agak ini ya. Kalau menurut saya malah ya sudah saja mengelola pustaka itu yang paling detailnya yang dijabarkan. Tambah pustakanya, hapus pustakanya yang dibuat. Jangan ininya yang dibuat. Oke? Ada lagi nih yang dibuat tadi contohnya. Ini apa ini? Mencari. Ini yang Mencari. Peminjaman. Oke, peminjaman lihat. Petugas mengklik tombol peminjaman pustaka. Kemudian menampilkan halaman form peminjaman, mengisi form peminjaman, submit, pengecekan
ketersediaan pustaka. Nah, kalau ini apa? Simbol apa ini? Decision. Decision ya. Kalau decision itu pilihan. Kalau tersedia jalanin ini, kalau tidak jalanin ini. Dan simbol ininya nih salah nih, keliru nih. Ya, saya nggak tahu Bu Gemai ada rujukannya enggak. Ini mestinya yang dipakai bukan join. Mestinya yang dipakai adalah ini. Kayaknya adalah join, maka nggak akan selesai kalau dua-duanya belum selesai. Padahal dari atasnya juga udah pilihan, pasti salah satunya nggak akan dijalankan. Ya, jelas? Kalau mau ngegabungin lagi, ini yang namanya merge. Tadi ini pakai apa ini? Garis. Oh, dibengkokin. Bengkokin. Bus. Oke. Sedikit ini ya, sedikit dikoreksi lah. Nanti coba kalau ketemu saya tanya deh. Agar tidak beda pendapat gitu. Tapi secara ini begini sih mestinya. Nah, terus kalau yang ini apa namanya? Ininya nih swimline. Menunjukkan apa? Ya, mana yang aktivitas punyanya si aktor 1, mana punyanya aktor 2 gitu ya. Oke. Itu mungkin sedikit tambahannya. Kemudian ada pertanyaan nggak? Ya, tutup lagi deh. Gitu. Ada di bukunya Salsinger, swimline, starting, activity, ending atau finish. Tapi di rujukan lain namanya fork. Ini join, ini decision. Kalau di bukunya Salsinger, decision bisa juga begini cara. Activity langsung dicabangin, itu udah decision. Tapi yang umum dipakai adalah yang ini, decision. Oke. Simbol. Contohnya ini kayak gini. Jadi swimline tidak hanya cuma 2 ya, bisa 3, bisa 4 gitu ya. Dan sistem bisa menjadi salah satu aktornya gitu ya. Contoh nih, salesperson memulai aktivitasnya dengan menerima order. Kemudian di engineering membuat spesifikasinya. Kemudian bagian purchasing itu membeli materialnya. Produksi membuat program komputer. Di program komputer. Bagian scheduling itu membuat schedule-nya, tetapi schedule-nya tidak akan jadi kalau dua-duanya belum selesai. Itu satu contoh activity diagram. Untuk kasus
Concurrent. Concurrent itu apa sih? Concurrency. Kerjaannya barengan gitu ya. Kalau tahu passwordnya tuh. Terus yang perlu disampaikan lagi adalah satu bagi udah ya bagian activity diagram nggak ada masalah lagi ya. Reviewnya tadi begitu. Kemudian kelas diagram. Kelas diagram udah saya jelasin belum ya? Udah kan kalau nggak salah ya? Kelas diagram udah belum? Hah? Belum? Masa sih? Udah waktu kalau nggak salah kelas diagram sebelum use case. Ada yang udah merasa dikasih tugas belum? Kelas diagram. Yang ini kan kotak-kotak. Kotak-kotak itu kan. Itu. Tuh, udah. Oke. Saya entah itu sudah sampaikan atau belum bahwa kelas diagram itu sebenarnya ada di dua fase. Di fase model, di fase analisis sama di fase desain. Coba kita lihat kelas diagram. Ada yang domain model kelas diagram tuh. Domain model kelas diagram. Ada yang desain kelas diagram. Apa bedanya? Kalau domain model kelas diagram itu biasanya kelas diagram itu ada berapa layer deh? Argo lah mana argo. Berapa layer? 3. Yang pertama apa? Nama. Yang kedua atribut. Yang ketiga metode. Pinter. Itu dah. Yang kedua ada nama. Kelas diagram nih. Itu baru metode yang bawahnya. Ini nih kelas diagram 3 layer. Nah, nama, atribut, metode. Tapi kalau kata-katanya adalah domain model kelas diagram, itu biasanya yang diisi baru 2 layer di atasnya. Artinya nama sama atribut. Metode itu belum dijabarkan, belum dideskripsikan. Jelas nggak? Baru nih, kan ini tadi dikatakan. Coba. Kelas diagram itu ada yang domain model, kelas diagram, sama ada desain kelas diagram. Bedanya apa? Bedanya domain model kelas diagram itu muncul sudah ketika fase analisis. Kalau di SDLC itu kan ada fase ya, fase analisis gitu ya. Sedangkan ini muncul pada fase desain. Ini baru menggambarkan nama, ada nama dan atribut. Sedangkan yang ini ditambah jadi nama, atribut sudah lengkap dengan metodenya. Jadi udah lengkap, 3-3-nya ini udah diisi. Jadi kalau di fase analisis cuma dikasih
Katakan, oh nanti ada kelas A, namanya A. Dia atributnya 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi belum sampai kepada metodenya. Jelas? Ini contohnya, customer. Propertinya ada customer number, nama, address, telepon. Sudah ada multiplicity-nya sejak dari domain model juga. Sudah pernah dijelasin kan? 01, minimal 0, maksimal banyak, 1000 pasti 1 dengan dia. bisa ngomong. Ya ini sama nih, one and only one nih, pasti 1 atau banyak. Contoh. Sedangkan yang tadi domain model kelas diagram, desain kelas diagramnya, Tanya ini. Iya. model kelas diagram, use case, sequence, activity, state machine. Di fase desainnya bikin desain kelas diagram, bikin section diagram gitu. Jadi yang satu mah di fase analisis, yang satu di fase desain. Jadi kalau yang di SKPL, kalau pakai OO itu masuknya domain model kelas diagram. Nanti di DPPL-nya ya kelas diagram utuhnya. Ada 20-an sama 80-an. Ini yang tadinya domain model cuma 2, kemudian kelas diagramnya dilengkapi. Student ya, namanya student data, student ID. Apa tipe datanya di kelas desain kelas diagram harus sudah lengkap. Tipe datanya, besar itunya, kalau ada kapasitasnya segala macam. Name, address, date, last semester. Oke. Ditambah dengan ini. Ya, dari sini terlihat perbedaannya ya. Jadi perlu ada ketahui, jangan nanti bingung kalau ada domain model kelas diagram, apa bedanya sama desain kelas diagram? Ya sama-sama kelas diagram, hanya ini munculnya pada fase analisis, masih sederhana. Ya ini munculnya sudah pada fase desain. Ini nanti masuknya kalau di dokumen mah, ini masuknya di SKPL, ini di DPPL. Ini baru ada 2 layer, nama dan atribut. Kalau ini sudah 3 layer, nama, atribut, metode, dan harus sudah lengkap. Katakan di sini, boleh belum lengkap, boleh belum atribut, belum memiliki tipe, boleh belum memiliki tipe atribut. Perbedaannya ya. Kalau yang ini berarti sudah memiliki tipe atribut.
ya perbedaannya ya. Kalau cara bikinnya ya sama ya, sama yang waktu itu kita coba pelajari ya. Karena ini nanti udah desain ya, ini penggambaran codingnya, contoh kelas definisinya dalam Java. Kalau pakai TV, udah sih itu aja. Yang lebih jelas ada perbedaannya ini. Nanti mau gimana lu? Dia lagi ya? Helm dia. Kalau agregasi sama komposit apa? Coba kita cari di sini. Industri. Agregasi sama komposit. Kalau agregasi itu katanya apa nih? Whole part. Apa ya? Gede pak. Whole itu apa artinya? Bagian. Bagian apa nih? Kenapa? Ini bagian yang tidak terpisahkan, ada hubungannya. Hubungan antara objek dan bagian itu. Komposit juga begitu. Cuma bedanya kalau komposit katanya cannot be dissociated. Tidak bisa dia apa ya? Kalau asosiasi terhubung ya. Ya. Dissociated lah berarti. Tidak terhubung, tidak bisa. Ya, Tidak biasanya bisa. bahasanya ini komposit itu bagiannya itu relasinya itu tidak bisa dipisahkan. Iya. Tidak bisa terpisahkan. Penggambarannya biasanya mobil. Ada kelas mobil. Mobil bisa kan ada kelas mobil ya. Nah, Kelas itu kan apa namanya, prototype atau blueprint. Objeknya adalah benda berwujud mobil gitu kan. Kelasnya awalnya adalah kelas mobil. Jadi ada kelas mobil, bisa ya. monitor. Bagian dari mobil ada ban. Contohnya ban. Ban bisa nggak kita bikin kelas ban? Bahwa dia ada relasi bahwa ban itu berhubungan dengan mobil, ada hubungannya. Kalau ban ada kelas ban, ada kelas manusia, ada hubungannya nggak tuh? Nggak ada kan? Ban sama manusia apa hubungannya? Gimana nih? Bimbingin. Ini, jadi ini ada mobil, ada kelas ban. Oh ini dua kelas ada hubungannya nih. Walaupun kita bikin kelas manusia, walaupun dia juga kelas gitu, tapi gak ada hubungannya nih ban sama manusia gitu ya. Nah, agregasi itu adalah keterhubungan antara mobil dengan ban. Oke? Agregasi itu kalau ini bisa berdiri sendiri, ban jadi objek, bisa ya berdiri sendiri ya. Objek ban ke gambar ya, objek mobil ke gambar. Ban adalah bagian dari mobil. Tapi kalau itu Kalau diambil, gue copot punya lu sendiri-sendiri gimana? jadi objek sendiri-sendiri bisa ya? Bisa. Itulah agregasi. Ada hubungannya, tetapi dia bisa berdiri sendiri-sendiri. Bagian-bagian, ya.
Tetapi kalau composite, contohnya manusia, ada misalkan kelas, contoh aja nih ya, kelas mata misalkan ya, mata kan bisa jadi objek, oke? Tapi kan nggak bisa berdiri sendiri ya, mata sendiri gitu. Serem. Ya. Nah, ketika dia ada hubungan dengan objek manusia dengan mata, dan itu udah nempel gitu tuh, jadi satu kesatuan. Nah, itulah composite gitu. Hubungannya tidak bisa dipisah-pisah gitu tuh. Jelas? Relation in which the part cannot be dissociated from the object. Nggak bisa Asosiasi dilepaskan dari objek itu. Bisa dipahami ya maksudnya, analoginya seperti itu. kecil. Jadi kalau ada kelas yang ketika dibuat objeknya kemudian pasti muncul. Nih contoh nih, saya punya kelas manusia, saya punya kelas mata. Ketika membuat objek manusia pasti muncul mata, udah otomatis misalkan. Nah itu apa namanya? Bisa agregasi, bisa composite kan? Tetapi kalau manusianya dihilangkan, matanya juga pasti nggak ada juga gitu, nggak bisa dipakai juga gitu. Maka itulah composite. Sedangkan coba nih, kalau mobil, saya bikin objek mobil udah ada bannya kan. Nah sekarang mobilnya, misalkan saya pretelin gitu, ban bisa saya jual gitu tuh, masih bisa berdiri sendiri dia. Nah itu yang namanya agregasi. Tadi sama Bu Gema dikasih tugas. Iya Pak. Apa? Suruh bikin Bikin activity diagram. Kelas diagram kita udah masuk nilainya ya. Kayaknya kan waktu itu dikasih tugas. Ya. Kayaknya gak usah lagi kan itu ya. Jadi kalau yang kelas diagram kayaknya kalau dari saya nggak usah. Tapi kalau yang kemarin masih diperbaiki deh, itu nanti buat di SKPL atau DPPL ya. Nanti kan masuk DPPL diperbaiki. Tapi nggak usah dikumpul, nanti aja dikumpulnya pas di minggu depan. Minggu depan di DPPL kan masuknya nih. Minggu depan kita masuk DPPL. Nanti salah satu yang dimasukin adalah ini kelas diagram. Ya bikin aktivitinya yang benar ya, tadi udah dibahas lagi. kesini nih. Iya. Bahwa kalau yang kayak FOB adalah untuk proses konkurensi. Konkuren. Ini bener tadi sih bapaknya sih men. Nanti kalau udah Kayak ada yang mau didiskusikan? kan bener sih kan bapak ini jangan tadi. Tidak ada. Ini Project mungkin. beda. Emang harus dua-duanya. Tapi dikerjain ya. Iya Pak. Iya lah. Saya ingatkan lagi nih milestone kita di kontrak presentasi di minggu 13. Adanya harus selesai di minggu 11 atau 12 deh. Paling cepat di minggu 11. Ya di minggu 11 ini harapannya udah 80% lah. Kenapa? Walaupun presentasinya di minggu ke-13, tapi di minggu 11 ini mau diuji sama kelompok lawan gitu. Nanti diacak gitu kan ya. Kelompok lain akan menguji software adik-adik gitu loh. Nanti dia tulis, oh ini error, oh ini ada kesalahan ini. Saya cobain kok ini nggak benar gitu kan ya.
Oh jangan, saya nggak bisa cobain Pak, orang login aja nggak bisa kan begitu. Contoh ya. Maka adik di pertemuan ke-11 itu setidaknya 80% sudah jadi. Nanti masih dikasih waktu lah perbaikan-perbaikan sampai ke pertemuan 12 gitu ya. Oke, nanti minggu depannya tolong dicek lagi gitu kan, bisa digituin nanti. Tetapi yang jelas di pertemuan 12 13 ini harus sudah 100%. Jadi ada punya waktu berapa minggu lagi? 1, 2, maksimal 3 minggu ya. Sekitar 3 minggu. Jadi kalau Anda mau ngebut ya mulai sekarang ya, jangan nanti ya. Ngebutnya bisa sehari emang begitu. Karena sapuri yang Oke. Ada yang mau didiskusikan lagi projectnya? Pak ini saya mau bikin beginian, mungkin apa enggak? Bisa. Atau nanti diajarin enggak? Kan kita paralel sama web. Yang di web juga kan sudah di ini kan ya, sedikit-sedikitnya udah kan create ya. Ya. Kalau yang tradisional, yang enggak. Ya tapi bukan cuma dibikin ya. Kalau ada suatu ketika nanti bikinnya pendekatannya tidak OOP, apakah bikin activity diagram Pak? Ya enggak. Kan kalau di tradisional itu ada flowchart. Ya, tadi 20. dari halaman berapa ya? Lu jadi kerjaan lu. DPPL isinya apa? Desain. DPL dokumen. Ya udah apa-apa. Berarti desain. Desain yang dimaksud adalah desain arsitektur, desain apa namanya database. Ini kan desain database secara konsep nih. Entah itu IRD, entah itu kelas diagram. Terus diwujudkan juga dalam bentuk ininya, sudah di database-nya bentuknya jadi tabel kan nanti. Nanti ada minggu depan dikasih format. Satu lagi adalah user interface, desain user interface. Itu di DPPL. Ada lagi? Udah. Yang lain? Ya kalau sudah boleh ditutup aja lagi. Alhamdulillah. Takut hujan. Iya, ada yang takut hujan jangan sih. Jadi yang dikumpulkan minggu depan activity diagram tanpa harus dijilid ya, tapi di print. Sekali lagi saya mengingatkan bahwa